Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Hilda Fitri Arahma. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang sudah dibagikan di grup. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen perkantoran menurut beberapa ahli dan simpulkan. Manajemen perkantoran adalah seni mengatur semua kegiatan yang terjadi di kantor, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Tujuannya adalah agar semua pekerjaan berjalan lancar dan mencapai tujuan perusahaan. Menurut Robbins dan Judge, manajemen perkantoran adalah seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Menurut Drucker, menekankan pada pentingnya manajemen sebagai fungsi yang mengatur dan mengarahkan organisasi. Menurut G.R. Terry, menyatakan bahwa manajemen perkantoran adalah pengelolaan kegiatan administratif yang mendukung operasional organisasi. Kesimpulannya, manajemen perkantoran adalah suatu organisasi yang integral dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan di kantor untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pertanyaan kedua membahas tentang peran pokok tata usaha. Di tata usaha memiliki beberapa peran pokok, yaitu administrasi untuk mengelola dokumen dan informasi penting. Kedua, koordinasi untuk menghubungkan berbagai bagian dalam organisasi agar dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, pengawasan untuk memastikan bahwa semua kegiatan belajar sesuai rencana dan standar yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu pengawasan, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu pelayanan, memberikan dukungan kepada semua departemen dan karyawan dalam organisasi. Pertanyaan ketiga tentang 3 jenjang perencanaan dalam manajemen, yaitu yang pertama perencanaan strategis, merupakan rencana jangka panjang yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk mencapai visi dan misi organisasi. Contohnya adalah pengembangan produk baru. Yang kedua, yaitu perencanaan taktis, rencana jangka menengah yang dibuat oleh manajemen menengah untuk mendukung perencanaan strategis. Contohnya yaitu kampanye pemasaran. Yang ketiga, perencanaan operasional, rencana jangka pendek yang dibuat oleh manajemen tingkat bawah untuk melaksanakan rencana taktis. Contohnya adalah jadwal kerja harian. Soal keempat membahas tentang syarat-syarat organisasi agar suatu organisasi dapat diakui. Syarat yang pertama yaitu tujuannya yang jelas. Organisasi butuh memiliki tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Yang kedua, struktur organisasi. Organisasi harus punya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, yaitu struktur organisasi. Organisasi harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, sumber daya. Memiliki sumber daya manusia, finansial, dan material yang cukup. Yang terakhir yaitu kepemimpinan. Adanya pemimpin yang dapat mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi. Soal kelima membahas tentang bentuk fungsional, tentang ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan. Ciri-ciri dari bentuk fungsional yaitu pertama, pembagian kerja berdasarkan fungsi atau spesialisasi. Yang kedua, setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas. Yang terakhir, komunikasi biasanya vertikal. Kelebihan dari bentuk fungsional ini yaitu spesialisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memudahkan pengawasan karena setiap fungsi memiliki kepala yang bertanggung jawab. Kelemahannya
Yang pertama dapat menyebabkan silo atau kurangnya komunikasi antar fungsi. Yang kedua, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Soal terakhir yaitu macam-macam personil kantor dan perannya. Yang pertama yaitu sekretaris, untuk mengelola jadwal, menyusun dokumen, dan berkomunikasi dengan pihak luar. Yang kedua, staf administrasi, mengelola data dan dokumen penting. Yang kedua yaitu staf administrasi, untuk mengelola data dan dokumen penting, serta mendukung kegiatan operasional. Yang ketiga, akuntan, untuk mengelola keuangan. Yang ketiga, akuntan, untuk mengelola keuangan dan laporan keuangan organisasi. Yang keempat, HRD, atau sumber daya manusia, untuk mengelola rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir, IT support, untuk menangani masalah teknis yang mendukung penggunaan teknologi dalam kantor. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.